Makanan menjadi salah satu sumber energi sebelum melakukan aktivitas ataupun berolahraga. Salah satunya, Anda dapat makanan bernutrisi tinggi. Waspadalah karena ternyata ada makanan yang sebaiknya dihindari sebelum Anda berolahraga. Apa saja makanannya? Yuk cari tahu jawabannya bersama Dr. Angela Dalimarta, spesialis gizi klinik berikut ini. Oke, saya Dr. Ekles bersama Dr. Angela, spesialis gizi klinik dan Coach Givi ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana pentingnya workout dan apa saja yang perlu dilakukan sebelum dan sesudah workout. Tapi saya tertarik nih sama Dr. Angie nih, sapaan ya. Dokter kan spesialis gizi klinik, tapi saya lihat rutin banget berolahraga. Sama nih kita dokter. Apa sih manfaat yang dokter rasakan? Kalau buat saya, kalau olahraga itu bikin kita happy, bikin naik endorfin atau hormon yang bikin kita happy ya kan. Jadi positive thinking, buat kita hari-hari pun juga jadi lebih semangat untuk apa-ngapain aja. Iya, jadi sangat bermanfaat untuk tubuh. Tapi Coach, katanya di samping kekuatan, kesehatan, stamina juga ya? Of course, stamina kayak kalau kita misalnya suka lari, suka cardio workout, endurance kita pasti makin lebih improve lah kalau kita ikut latihan ya. Cardiovascularnya juga dipakai. Membagi aktivitas antara mungkin praktek atau apa dengan olahraga. Ada waktu atau gimana dokter? Yang jelas harus disempetin, itu kan priority kan. Kalau kita memprioritaskan sesuatu pasti kita akan bisa ngelakuinnya kapan aja. Dok Angie, Coach, tadi kan saya lihat melakukan pemanasan ya? Bener ya? Nah, apa saja sih yang perlu mungkin pemirsa tahu sebelum melakukan workout atau fitness, apa yang perlu dilakukan? Ya tadi paling penting lah pemanasan. Pemanasan ya? Banyak banget orang yang pemanasan tuh jadi injury. Itu kalau untuk pemanasan tuh increase heart rate, prevent injury, dan juga biar ototnya siap lah ya. Biar siap untuk melakukan workout. Namanya aja pemanasan. Pemanasan. Iya. Kalau dari segi kesehatan gimana dokter? Kalau dari segi nutrisi mungkin ya, nanti kita perlu lakukan pre-workout nutrition untuk nge-boost energi kita sebelum kita workout juga. Jadi sangat diperlukan ya? Sangat diperlukan. Kalau yang ada bilang bagi orang yang diet nih, aduh nggak usah makan nih sebelum olahraga, itu gimana dokter? Nanti malah jadi lemes, workoutnya nggak maksimal, capek-capek tapi nggak ada gunanya. Jadi memang harus di-boost dengan pre-workout nutrition dulu. Dokter Angie, kita kan biasanya kalau berolahraga malah disuruh makan, katanya untuk menghasilkan energi. Tapi ternyata katanya ada makanan-makanan tertentu yang patut dihindari sebelum workout atau olahraga atau gym. Betul. Apa saja dokter? Jadi sebenarnya bagusnya kita tuh makan yang complete meal atau makanan yang tinggi yang mengandung karbohidrat, mengandung protein itu 2 jam atau 3 jam sebelum olahraga. Supaya pencernaan kita at least sudah melewati lambung. Supaya ketika kita workout kita nggak reflux, nggak pengen muntah, nggak enak gitu jadinya. Nah, apa yang perlu dihindarin makanan-makanan yang proses pencernaannya itu lama. Contohnya makanan yang mengandung tinggi lemak, goreng-gorengan. Ya betul, dan terlalu tinggi fiber, terlalu tinggi serat, soalnya sayur-sayuran gitu. Jadi harus dimakan 2 jam, at least 2 jam sebelum olahraga. Supaya ketika kita workout, sudah selesai pencernaannya. Jadi kita nggak mengganggu ketika kita workout tersebut. Gitu. Oke, nah dokter saya kan kadang-kadang suka nge-gym juga. Kadang-kadang teman-teman gym bilang, oke makan buah ini sebelum olahraga. Itu benar gak sih? Benar banget, benar. Tapi kalau buah-buah yang berserat katanya tadi harus 2-3 jam. Iya, kita pilih buah yang high carbs, yang high simple carbs. Jadi buah-buah yang gampang dicerna secara langsung. Kenapa? Karena dia menghasilkan karbohidrat yang cepat buat energi kita waktu kita mau olahraga. Contohnya nih kayak pisang. Kayak gini nih, pisang, kemudian ada mangga. Atau kalau nggak mau buah, kita pengen yang simple, kita bisa kayak juice atau energy bites. Misalnya kayak gini, kita minum jus 30 menit sebelum workout. Atau kayak energy bites, itu yang high sugar. Energy bites? Ya. Oh, oke, itu racikan ya? Racikan gitu ya? Ada beberapa merek, contohnya seperti ini kita bisa makan sebelum workout 30 menit supaya gula darahnya naik. Supaya ketika kita workout, kita berasa kayak penuh energi, ya betul. Penuh energi ya, on fire. On fire. Kadang-kadang kan makan apa saja sebelum olahraga, sebelum ke tempat fitness, mampir di tempat gorengan, makan nih. Nah, misalnya sudah terlanjur makan nih, terus belum 2 jam terus kita langsung workout, adakah efek samping yang terjadi? Jadi efek sampingnya kalau kita makan makanan banyak mengandung gorengan atau banyak mengandung lemak, kalau kita berolahraga nanti perutnya jadi bloating karena pencernaannya belum selesai. Jadi lemak itu memang lebih lamban pencernaannya dibandingkan makanan-makanan yang lain. Nah, akibatnya kalau kita belum selesai pencernaan, kita olahraga, kita lompat-lompat, kita lari, rasanya kan pengen muntah. Jadi efeknya jadi nggak enak di perut dan juga nggak maksimal untuk workoutnya gitu dok.
Oke, apalagi mungkin dengan orang-orang tertentu yang mengalami gangguan pencernaan Betul, ya. betul sekali dok. Malah bikin reflux asam lambung, Reflux asam nanti dia lambung. malah jadi muntah, malah jadi efeknya nggak bagus, mungkin malah jadi trauma untuk berolahraga. Jadi pisang sama mangga ya yang perlu kita makan. Apa sih kandungan yang terdapat dalam ini pisang sama mangga dokter? Sehingga dianjurkan. Nah, jadi buah pisang dan buah mangga ini selain memang dia buah-buahan yang bagus, dia juga mengandung makanan yang tinggi gula. Kadar gulanya atau kadar simple carbs-nya lebih tinggi. Jadi simple carbs itu akan meningkatkan gula darah itu lebih cepat dibandingkan kompleks carb atau karbohidrat yang lainnya. Nah, kenapa kita menganjurkan supaya at least 30 menit sebelum workout kita makan pisang, kita mau workout jadi ke-boost energinya, jadi kita bisa lebih semangat dan lebih berenergi untuk workout. Kita bayangin kalau kita mau weightlifting, kita lemes, nggak ada tenaga, kita nggak bisa tuh angkat-angkat. Jadi workoutnya jadi nggak maksimal. Jadi kita menyarankan sekali untuk makan makanan yang tinggi karbohidrat simplex yang gampang dicerna tubuh supaya nge-boost energi kita. Bagi yang tidak suka buah pisang nih sama mangga nih, ada pilihan lain dokter? Bisa yang tinggi karbohidrat simplex lainnya seperti misalnya leci, Oh. lengkeng, Lengkeng. anggur juga bisa. Oke, Buah-buahan seperti itu. buah-buahan. Oke, selain buah-buahan, Oke. apa yang disarankan dokter? Kalau pengen yang simple, pengen yang cepet, mau minum jus juga boleh. Kita jus dulu, kita bawa, mau workout kita tinggal minum 30 menit sebelumnya. Oke, kayak ini Contohnya ya? kayak gitu, iya. Ini di dalamnya apa saja dokter? Ini ada kiwi, Kiwi. sama ada pakcoy. Nah, Pakcoy. meskipun dia serat, tapi kalau sudah di jus itu kan sudah sudah separuh dicerna. Jadi akan jadi karbohidrat simple dan lebih gampang untuk dicerna. Pencernaan ya? Iya, betul. Jadi kita nggak perlu Pencernaan. ngunyah lagi, nggak perlu lebih lama lagi untuk meningkatkan kadar gula darah. Selain buah-buahan, sayur-sayuran, kalau makan makanan berat gitu? Nah, kalau pengen makan makanan lengkap seperti itu, 2 jam sebelum workout setidaknya. Supaya pencernaan kita sudah selesai, atau sudah melewati lambung. Supaya ketika kita workout, nggak akan reflux, nggak akan mual, nggak akan muntah, dan malah menghambat workout kita. Itu intinya dokter ya? Itu intinya. Oke, Dokter Angie, tadi kan makanan yang disarankan sebelum melakukan olahraga atau workout. Nah, sekarang setelah melakukan workout, apa yang disarankan, dokter? Jadi sarannya adalah kita makan sebetulnya complete meal. Yang ada karbohidratnya, ada proteinnya, dan juga ada fatnya. Contohnya kayak begini nih. Oke. Jadi makanan ini ada karbohidrat kompleks, Kentang, lalu ada protein, ini ada beef, beef ya, dicampur daging, dengan jamur. Jamur memang bukan protein, cuma kita campur supaya lebih tasty, rasanya rasa. ya. Kemudian ini juga ada Sayur. sayur, vegetables gitu. Nah, ini dari ditaker semuanya, dari fatnya ditaker, kemudian proteinnya ditaker, dan juga karbohidrat ditaker juga. Berarti yang dokter sarankan adalah gizi yang kompleks ya? Gizi yang kompleks. Oke. Nah, biasanya sesudah workout langsung bisa makan atau ada perlu berapa lama, dokter? Langsung bisa makan. Justru kita sarankan at least dalam 2 jam setelah workout harus makan. Untuk apa? Untuk refuel energi kita lagi. Karena setelah kita workout kan capek banget tuh. Tubuh kayak capek banget. Nah, kita mesti makan kompleks supaya kita refuel lagi dan supaya otot kita yang ada micro tear abis kita olahraga kebentuk lagi. Kan tujuan salah satu orang olahraga kan untuk muscle gain. Ya. Nah, kalau kita nggak makan makanan yang cukup, nggak akan terbentuk muscle-nya, malah akan ke tear. Jadi malah workout nggak maksimal. Itulah kenapa kita sarankan workout dengan makanan yang seimbang supaya maksimal. Itu mungkin yang lagi program diet atau menurunkan berat badan, katanya, oh oke dokter, aku setelah olahraga makan buah aja. Nah, itu gimana dokter? Kita nggak sarankan sih, karena kenapa? Karena kalau kita menurunkan berat badan, kan kita menurunkan fatnya kan, bukan muscle-nya. Kalau kita cuma makan buah, nanti muscle yang sudah ada malah jadi dihancurkan lagi untuk energi, karena nggak cukup energinya buat kita. Akhirnya kalau ketika muscle kita turun, otot kita turun, nanti metabolisme kita akan turun juga. Nah, itu pembakaran lemak pun juga akan turun, jadi nggak maksimal. Itulah kenapa kita high protein untuk setelah workout. Oke, baik Dokter Angie. Nih, gimana sih tips sebelum dan sesudah melakukan workout supaya aman dan penting bagi kesehatan tubuh dokter? Tips dari segi nutrisi berarti ya dok ya. Yang penting yang pertama pre-workout tuh penting. Untuk Pre-workout. Pre-workout nutrition tuh penting. 30 menit sebelum olahraga kita boost dengan karbohidrat simplex. Contohnya tadi pisang. Untuk naikin energi kita sebelum kita workout. Supaya maksimal pas workoutnya. Gitu. Nah, post workout jangan lupa makan yang tinggi protein. Supaya otot kita yang udah ke-tear tadi, yang udah kepake waktu workout, kebentuk lagi. Oke. Untuk naikin muscle mass kita. Iya, muscle mass ya. Ada yang minum susu protein. Nah, ini dok, yang belum sempat saya tanya tadi itu gimana dokter?
Susu protein untuk post workout. Iya. Susu protein untuk post workout boleh sih sebenarnya diminum, tapi tergantung kandungannya juga. Kadang-kadang ada beberapa orang yang alergi atau nggak cocok, harus diperhatikan juga. Jangan sampai nanti malah bikin badan kita jadi lebih nggak enak. Jadi sebenarnya benar-benar sesuai dengan masing-masing personal. Personal. Tapi yang dokter sarankan berarti protein yang dari alami ya, dari makanan Ya. lebih disarankan ya. Terima kasih dokter. Oke pemirsa, sekian dulu perbincangan kita kali ini. Saya Dr. Ekles bersama Saya Dr. Angela, spesialis gizi klinik. untuk Hidup Hidup Sehat Plus.